Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Konsina Official, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam lindungan Allah dengan keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya Elis Karwati Sri Mulyani. Pada kesempatan kali ini, Konsina Official akan mengadakan talk show online bersama salah satu mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2018. Baik teman-teman, di tengah wabah COVID-19 ini, banyak sekali dampak negatif yang dirasakan masyarakat Indonesia. Baik itu berdampak negatif bagi kesehatan jasmaninya maupun kesehatan mentalnya. Oleh karena itu, talk show pada kesempatan kali ini akan mengusung tema yang berjudul Kesehatan Mental Perspektif Islam. Begini Kak Amel, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan datangnya virus COVID-19 yang memang sangat berdampak negatif bagi kesehatan jasmani masyarakat Indonesia dan bagi kesehatan mentalnya juga. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan sesuai dengan tema yang kita usung. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu sebenarnya kesehatan mental? Kita pengen tahu dulu, kita pengen mengenal dulu apa itu kesehatan mental dan bagaimana sebenarnya kesehatan mental itu menurut perspektif Islam. Ya, kesehatan mental, apa sih kesehatan mental sendiri? Begitu kan? Nah, kesehatan mental sendiri ialah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, serta lingkungan di mana ia hidup. Lalu, kesehatan mental sendiri juga merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam kondisi keadaan yang tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti itu kesehatan mental tuh. Ya, kesehatan mental, apa sih kesehatan mental sendiri? Begitu kan? Nah, kesehatan mental sendiri ialah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, serta lingkungan di mana ia hidup. Lalu, kesehatan mental sendiri juga merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam kondisi keadaan yang tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti itu kesehatan mental tuh. Nah, konsep kesehatan mental juga telah dikemukakan pertama kali oleh dokter dari Persia yaitu Ibnu Zaid. Lalu selain beliau ada pemikir muslim lainnya juga yang turut menyumbangkan pemikirannya untuk pengobatan penyakit kejiwaan adalah Al-Farabi. Lalu ada ilmuwan termasyhur ini secara khusus menulis risalah terkait psikologi sosial dan berhubungan dengan studi kesadaran. Ibnu Zur atau alias Avenzoar juga telah berhasil mengungkapkan penyakit syaraf secara akurat. Ibnu Zur juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi neuropomakologi modern. Lalu apa sih ciri-ciri kesehatan mental sendiri? Nah, kesehatan mental sendiri juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jika faktor internal itu faktor yang berasal dari diri seseorang seperti sifat, bakat, keturunan, dan sebagainya. Jika faktor eksternal sendiri ialah merupakan faktor yang berada di luar diri seseorang seperti lingkungan maupun keluarga. Lalu bagaimana sih karakteristik mental yang sehat sendiri? Nah, karakteristik mental yang sehat sendiri itu yang pertama terhindar dari gangguan jiwa, lalu penyelesaian diri, bagaimana cara kita menyelesaikan diri dengan lingkungan atau kebutuhan kita lainnya. Lalu ada pemanfaatan potensi maksimal yang dimana kita itu mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada yang kita miliki dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif. Lalu ada tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Nah, orang yang sehat juga mentalnya menampilkan perilaku atau respon-respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu. Kesehatan mental dalam perspektif Islam sendiri
agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terdiri dari Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya ialah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah menjadi tentram. Nah, lalu ajaran Islam juga memberikan tontonan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya seperti dengan cara sabar dan sholat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Nah, pada umumnya sabar sering diartikan sebagai keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan kesulitan serta keuletan menghadapi cita-cita. Lalu, peranan agama Islam sendiri juga dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi kesehatan mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, manusia dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia maupun akhirat. Nah, selain itu juga ada nih ibadah itu sebagai psikoterapi. Apa saja sih ibadah-ibadah yang menjadikan sebagai psikoterapi? Yang pertama itu sholat. Dalam hukum syara, bahwa sholat akan sah jika muslim telah menunaikan wudhu. Nah, air suci dan mensucikan menjadi media wajib untuk berwudu. Seperti diketahui, air itu memiliki sifat yang jernih, mengalir dan menyegarkan, sehingga dengan air kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh dapat dibersihkan dengan sempurna. Secara maknawi, kotoran baik secara fisik maupun psikis luntur dan mengalir mengikuti aliran wudu. Nah, yang kedua ini ialah zikir. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala juga yang tadi telah dijelaskan pada surat Quran surat Ar-Rod ayat 28. Nah, Al-Quran itu menjelaskan begitu penting melakukan zikirullah untuk menenteramkan hati hambanya yang beriman. Oke, baik. Kemudian Kamel, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih tips dari pandangan Islam itu sendiri untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap dalam keadaan sehat dan stabil di tengah wabah COVID-19 ini tentunya? Nah, lalu yang selanjutnya itu atau yang ketiga ini ialah membaca Al-Quran. Nah, di beberapa tempat telah dibuka pusat-pusat pengobatan ruhani atau pengobatan yang menggunakan Al-Quran. Nah, pengobatan tersebut biasanya dikenal dengan istilah ruqyah syariah. Namun, secara umum, sebagian masyarakat memandang ruqyah sebagai bentuk terapi atau pengobatan alternatif guna membantu kesembuhan dari penyakit yang disebabkan gangguan jin atau roh jahat di dalam tubuh manusia. Nah, yang keempat ini ialah saum atau yang kita sering dengar itu puasa. Nah, di sini itu puasa merupakan sarana latihan untuk menguasai dan mengontrol motivasi atau dorongan emosi serta menguatkan keinginan untuk mengarahkan hawa nafsu dan syahwat. Nah, selain itu juga menahan kesabaran, rasa lapar juga dan dahaga membuat seseorang yang berpuasa merasakan penderitaan orang lain serba kekurangan, sehingga muncul rasa kasih sayang terhadap sesama dan mendorong untuk membantu fakir miskin. Nah, lalu yang terakhir ialah haji. Nah, ibadah haji sendiri ini dengan melaksanakan ibadah haji sendiri ini akan membawa seseorang mampu bermuhasabah diri atau guna mencari jati diri seseorang hamba yang hakiki. Hakikat seorang hamba adalah senantiasa mengabdikan diri dan kehidupannya untuk Allah semata. Nah, pengabdian dengan keikhlasan itulah yang mengundang curahan rahmat serta ridhonya jiwa hamba pun akan suci dan tenang. Mungkin sekian saya sebagai pembicara dalam mengenai kesehatan mental dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada Eli selaku pembawa acara yang sudah mengundang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, kesehatan mental merupakan bagaimana kondisi kita terhindar dari beberapa gangguan kesehatan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis. Dan dalam Islam sendiri memandang bahwa mental yang sehat itu mental yang tenang, jiwa yang tenang. Dan tipsnya untuk berjiwa tenang itu yang pertama tadi telah dijelaskan bahwa salah satunya itu dengan beribadah kepada Allah, baik itu berzikir maupun bertakwa kepada Allah. Jadi begitu teman-teman.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Amel telah memaparkan penjelasannya dari beberapa pertanyaan yang telah kami sediakan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami khususnya dan buat teman-teman di rumah juga, buat teman-teman penonton, semoga bermanfaat. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Syukran jazilan ala kulli istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.